Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok A2. Saya Rifanza Akmal Pradipta dan teman saya. Dan saya Cakra Rizky Fortuna dari kelas TO3A, dan di sini adalah daftar nama dari kelompok-kelompok kami. Next. Definisi. Motor servo adalah sebuah perangkat atau akuator putar dalam kurung motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup dalam kurung servo, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Next. Di sini merupakan konstruksi dari motor servo, bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Bagian-bagian motor servo. 1. Motor DC kecil. Motor DC yang kecil memiliki dinamo yang berputar pada medan magnet. Dinamo tersebut terbentuk dari kutub-kutub, yakni kutub utara, serta selatan, di mana magnet nantinya akan berganti lokasi. Apabila hal tersebut terjadi, maka alirannya berbalik guna merubah kutub-kutub selatan dan utara dari dinamo. 2. Rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol merupakan sebuah rangkaian yang berguna untuk mengendalikan sebuah peralatan ataupun mesin-mesin listrik. Rangkaian tersebut juga bisa dijelaskan sebagai suatu rangkaian yang mana motor bisa dikendalikan secara sekaligus dan berurutan. 3. Komutator. Komutator yaitu komponen dalam konveksi mekanik yang ada pada motor yang berguna untuk menyelaraskan arah aliran listrik AC menuju DC. Dengan demikian, tetap mengalir di arah yang sama walaupun lilitan medan berada dalam keadaan yang berputar. Perlu diketahui, tegangan yang nantinya dihasilkan oleh motor atau merupakan gelombang arus dengan arah bolak-balik, kemudian komutator tersebut yang akan mengubah menjadi arus yang searah. Next. Cara kerja dari motor servo adalah pada dasarnya dibuat menggunakan motor DC yang dilengkapi dengan controller dan sensor posisi, sehingga dapat memiliki gerakan 0 derajat sampai 360 derajat. Tiap komponen pada motor servo di atas masing-masing memiliki fungsi sebagai controller, driver, sensor, gearbox, dan aktuator. Jenis-jenis motor servo. Terdapat 2 jenis motor servo yang bisa Anda gunakan, yaitu motor servo AC dan motor servo DC. Motor servo AC umumnya digunakan untuk arus tinggi atau beban berat, sehingga sering diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Sedangkan motor servo DC biasanya lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Berikut untuk penjelasan lengkapnya. Motor servo AC. Jenis motor servo ini menangani apabila terjadi tegangan listrik tinggi maupun adanya beban yang berat. Oleh karena itu, motor AC sangat sesuai jika diterapkan pada sebuah mesin industri dengan tujuan agar bisa mengendalikannya. Yang kedua, motor servo DC. Berbanding terbalik dengan motor AC, untuk jenis yang satu ini justru memiliki kemampuan untuk menangani tegangan dengan beban dan arus yang relatif lebih kecil. Dengan demikian, motor tersebut juga diterapkan pada beberapa mesin yang kecil seperti halnya pada remote control dan mobil. Sedangkan jika dibedakan menurut rotasi putarnya, motor servo memiliki 2 varian, yaitu motor servo rotasi 880 dan motor servo rotasi continuous 360 derajat
Berikut penjelasannya dari kedua tersebut. Motor servo standar atau servo rotational 80 derajat. Jenis yang satu ini memiliki putaran poros output terbatas hanya 90 derajat ke arah kanan dan ke arah kiri. Dengan kata lain, total putarannya hanya setengah lingkaran atau 180 derajat. Motor servo rotation continuous 360. Untuk yang satu ini memiliki sifat yang sama dengan jenis servo standar, hanya saja perputaran porosnya tanpa batasan, atau dengan kata lain dapat berputar terus ke arah kiri maupun ke arah kanan. Pengaplikasian motor servo. Dalam hal umum, secara umum motor ini dimanfaatkan sebagai komponen pada aplikasi otomasi, robotika, pembuatan semikonduktor, dan permesinan CNC. Beberapa komponen tersebut akan berfungsi dengan baik ketika menggunakan motor ini. Yang kedua, dalam pengaturan industri. Fungsi motor servo dalam hal ini dimanfaatkan sebagai pemantau posisi sekaligus pengatur kecepatan mesin. Dengan demikian, mesin-mesin yang ada dapat selalu berada dalam kendali yang aman. Di sini saya akan membantu menjelaskan dan mensimulasikan motor servo, pengaturan sudut motor servo. Di sini ada sebuah rangkaian. Di rangkaian tersebut terdapat sebuah sinyal generator, kemudian ada motor servo, kemudian ada osiloskop, dan ada baterai 5 volt. Yang pertama yaitu sinyal generator, digunakan sebagai pembangkit sinyal PWM yang digunakan untuk inputan motor servo. Yang seperti sudah kita ketahui bahwa motor servo untuk mengatur sudutnya yaitu menggunakan lebar dari sinyal PWM itu sendiri. Kemudian baterai digunakan untuk sumber daya dari motor servo, dan osiloskop digunakan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk sinyal PWM yang masuk pada motor servo. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja simulasinya. Kita mulai. Ya, di sini terlihat ada settingan dari sinyal generator. Kita set pada 330, frekuensi 330 Hz, dan di level 10, kemudian amplitude peak to peak-nya 1 volt. Di sini kita set untuk menggunakan sinyal PWM, dan di sini motor servo terlihat ya ini anggap saja 0 karena agak susah memang untuk mencari posisi 0 di Proteus ini. Dan di sini terlihat sinyal PWM yang masuk di motor servo. Nah, sinyal PWM-nya seperti sinyal digital yang bernilai 1 dan 0. Di sini kita lihat untuk frekuensi 330 Hz, lebarnya yaitu sekitar 1,8 atau 1,9 milisecond. Kemudian coba kita turunkan terlebih dahulu frekuensinya ya di angka 220, di angka ya 120, yaitu di sudut 90 derajat. Di sini kita hitung kembali. Ya, terlihat sudah berubah dari lebarnya yang semula sekitar 1,8 milisecond menjadi sekitar 2,2 milisecond. Kemudian kita coba naikkan lagi. Nah, ketika dinaikkan, frekuensi dinaikkan, sudutnya juga terlihat ikut berubah. Dan kita coba di angka minus 90 di frekuensi 500 Hz.
sini terlihat lebarnya menjadi mengecil menjadi 1 milisecond. Nah, untuk di library Proteus ini sendiri sudutnya hanya bisa mentok di 90 derajat dan minus 90 derajat. Tapi jika kita ambil patokan sudut pertamanya yaitu 90 derajat, maka sebenarnya nilai minus 90 derajat ini bernilai sama dengan 180 derajat di posisi aktualnya. Ya, sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari motor servo yaitu tidak bergetar dan tidak beresonansi saat berpasi. Yang kedua, daya yang dihasilkan sebanding dengan ukuran dan berat motor. Yang ketiga, penggunaan arus listrik sebanding dengan beban yang diberikan. Yang keempat, resolusi dan akurasi dapat diubah dengan hanya mengganti encoder yang dipakai. Yang kelima, tidak tersedia saat berpasi dengan kecepatan tinggi. Kekurangan, memerlukan pengaturan yang tepat untuk mendapatkan umpan balik. Kedua, motor tidak akan terkendali jika encoder tidak memberikan umpan balik. Yang ketiga, beban berlebih dalam waktu yang lama dapat merusak motor. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.